wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali hari ini untuk pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak ya. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah anak-anak, apa pelajaran kita hari ini? Ya, pembelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak bisa saksikan ilustrasi gambar di sini, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, menunjukkan sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, menganalisis sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil analisis sifat keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, untuk indikator capaian kompetensinya, yang pertama, menunjukkan kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang mencontoh sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, menyusun kembali kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Mengkombinasikan contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihi salam. Menyusun kembali hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Merangkaikan kesimpulan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan kisah-kisah keteladanan Nabi Musa dengan baik. Yang kedua, setelah menganalisis materi pembelajaran pada tayangan slide, peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencontohkan sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menyusun kembali kisah-kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam dengan baik. Setelah menganalisis video pembelajaran, peserta didik mampu mengkombinasikan contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihi salam dengan tepat. Setelah memperhatikan video pembelajaran, peserta didik dapat menyusun kembali hikmah dari kisah-kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam dengan benar. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu merangkaikan kesimpulan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihi salam dengan benar. Nah anak-anak, untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama, mengamati materi tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam pada tayangan slide LCD proyektor. Yang kedua, membuat kelompok diskusi. Yang ketiga, berdiskusi tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam.
Selanjutnya, mempresentasikan hasil diskusi tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam oleh masing-masing kelompok. Mengambil kesimpulan apa yang telah dipresentasikan tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Melakukan evaluasi materi tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah materi kita hari ini kisah tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, contoh perilaku akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam dan keteladanan sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Silsilah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir tahun 1527 sebelum Masehi pada pemerintahan Merneptah. Pendapat lain mengatakan Ramses Akbar atau Tutmosis atau Fir'aun. Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel atau Israel keluar dari Mesir. Nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Musa bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Sedangkan nama ibunda Musa memiliki nama Yukabad. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Yohanas Biljal. Nabi Musa menikah dengan putri Su'aib, yaitu Safura atau Safroa atau Safora atau Zefofora, yang memiliki keturunan berjumlah 4 orang. Mereka adalah Alozar, Fakha, Mita, Yasin, dan Ilyas. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW, saat perjalanan menuju ke Sidrat Al-Muntaha dan sampai ke langit Al-Khalisah ke-6, beliau Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Musa memiliki postur tinggi dan kekar, berambut lebat, berjenggot putih dan panjang hingga menutupi dadanya. Musa kecil memakan bara api. Pada suatu hari, Fir'aun memangku Musa yang masih kanak-kanak, tetapi tiba-tiba janggutnya ditarik Musa hingga ia kesakitan. Lalu berkata, "Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku." Istrinya berkata, "Sabarlah, dia masih anak-anak, belum berakal dan belum mengetahui apapun." Karena Fir'aun tidak percaya, akhirnya dia menguji Musa dengan sajian roti dan bara api. Diceritakan dalam hadis bahwa sebenarnya Musa berniat mengambil roti, akan tetapi oleh malaikat dialihkan sehingga tangannya memegang bara api, kemudian memakannya. Sejak itulah Musa menjadi cadal dan selamat dari ancaman Fir'aun. Sejak berusia 3 bulan hingga dewasa, Musa tinggal di istana itu, sehingga orang memanggilnya Musa bin Fir'aun. Nama Musa sendiri diberikan oleh keluarga Fir'aun. Mu berarti air, dan Sa adalah tempat penemuannya di tepi sungai Nil. Selanjutnya, ujian Nabi Musa hingga menikah. Bermula saat Nabi Musa sedang melihat-lihat di sekitar kota Memphis, nama berhala. Ia melihat 2 laki-laki sedang berkelahi.
Masing-masing dari kalangan Bani Israel bernama Samiri dan bangsa Mesir bernama Fatun. Seketika ia ingin mendamaikan mereka, akan tetapi ditepis oleh Fatun. Spontan Musa langsung memukul kepala Fatun. Hanya satu pukulan, Fatun pun tewas. Sebab tindakannya itu, Musa kemudian meminta ampun kepada Allah, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terjemahan Quran Surat Al-Qasas ayat 16. Tak lama berselang, kasus pembunuhannya diketahui oleh masyarakat desa, hingga kabar itu sampai di telinga Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengutus anak buahnya untuk menangkap Musa. Karena terdesak, Musa akhirnya lari dari Mesir. Perjalanannya tak tentu arah dan tujuan sampai 8 hari. Tibalah dia di kota Madian, yaitu kotanya Nabi Syuaib, di timur semenanjung Sinai dan Teluk Aqabah di selatan Palestina. Musa tinggal di rumah Nabi Syuaib cukup lama, sehingga ia menikah dengan anak perempuannya Nabi Syuaib bernama Safuro. Selepas menjalani kehidupan berkeluarga di Madian, Musa kembali ke Mesir. Musa pulang ke Mesir. Musa meminta izin kepada Syuaib untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itu, sesampainya di Bukit Sinai, Musa melihat api. Dia berpikir bahwa api itu bisa digunakannya untuk obor guna menerangi perjalanannya. Sejenak, Musa meninggalkan istrinya untuk mendapatkan api tersebut. Sesampainya di puncak, Musa melihat api itu menyala di batang pohon, tetapi tidak membakar pohon itu. Musa pun bingung. Lantas terdengarlah suara wahyu Allah sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya berikut. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Musa bermunajat di Bukit Sina. Selepas keluar dari Mesir, Musa bersama sebagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju ke Bukit Sina untuk mendapatkan kitab panduan dari Allah. Namun sebelum itu Musa diisyaratkan berpuasa selama 30 hari
di bulan Zulkaidah. Ketika akan bermunajat, dia merasa bau mulutnya kurang menyenangkan. Ia menggosok gigi dan mengunyah daun kayu siwakan. Lalu, perbuatannya ditegur malaikat dan dia diwajibkan berpuasa 10 hari lagi. Dengan itu, puasa Musa genap 40 hari. Sewaktu bermunajat, Musa berkata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah zat-Mu kepadaku, supaya aku dapat melihat-Mu." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi coba lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya seperti sedia kala, maka niscaya engkau dapat melihatku." Musa terus memandang ke arah bukit itu, bukit yang dimaksudkan itu, dan dengan tiba-tiba bukit itu hancur hingga masuk ke dalam perut bumi, tanpa meninggalkan bekasnya. Musa terperanjat dan gemetar seluruh tubuhnya lalu pingsan. 10 perintah Allah kepada Nabi Musa. Ketika sadar, Musa terus bertasbih dan memuji Allah seraya berkata, "Maha besar Engkau ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, maka aku akan menjadi hamba yang pertama iman kepadamu." Saat itulah Allah menurunkan kitab Taurat kepadanya. Menurut ahli tafsir, ketika kitab itu berbentuk kepingan batu atau kayu yang diturunkan secara terperinci dan bertahap, total sebanyak 10 perintah, yaitu yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Tuhan selain aku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung atau sembahan yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabtu atau hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu, mengingini istri atau hamba laki-lakinya, atau hamba perempuannya, atau lembunya, atau keledainya, atau hartanya, atau apapun yang dipunyai oleh orang lain. Nah, anak-anak, dari kisah keteladanan Nabi Musa tadi, anak-anak bisa simpulkan dan mengambil hikmahnya ya. Jadi, untuk kesimpulan dari kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu Nabi Musa memiliki 3 mukjizat ya, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nah, dari diantara ketiga mukjizat itu, yang pertama, fisiknya kuat, tongkat, dan tangan bersinar. Adapun mukjizat yang paling sering digunakan adalah tongkat beliau yang dapat berubah menjadi ular saat menghadapi tukang sihir dan membelah lautan ketika menghadapi ancaman dari Fir'aun yang berakhir di Laut Merah. Selain itu, Nabi Musa diberikan mukjizat berupa kitab Taurat sebagai misi dakwah beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu berharap dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak dapat mengambil hikmahnya dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam dan dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, anak-anak, kita sudah di penghujung waktu. Nah, anak-anak, mari kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.